Yuk. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita ke hadapan Dia. Segala pujian hanya bagi Raja yang berkuasa dan perkasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupmu. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sembah Dia. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sorak-sorai bagi Dia yang terbaik dan terbesar, hanya bagi Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bersama-sama katakan, hanya Dia yang berjaya untuk selamanya. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah amin. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Nama Yesus ditinggikan. Bersama
bersama-sama berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita mau sepakat hari ini setiap kita adalah umat pilihan. Amin. Tetapi tidak untuk kita hidupi untuk diri kita sendiri, untuk kita beritakan pada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Yang berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa dari Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Kapan? Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar pemenang. Amin. Untuk selamanya Yang kuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau nyatakan namamu yang besar dimanapun kami berada. Haleluya. Sekarang saatnya kita akan bangkit, amin. bangkit nyatakan Menyatakan nama Yesus. nama yang besar. Dialah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya. Mari bangkit saudara. Bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. selamanya. Yang kuasa Telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Mari kita sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Biarlah hanya namamu saja yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kau besar
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Dan hormat kami angkat suara kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Makasih Tuhan. Ku beri kemuliaan di setiap hormat kami Yesus. Dan hormat kami angkat suara kami Tuhan. Ku angkat suara pujian. Yes Lord. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, selamanya, selamanya kami sembah. Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami sembah, kami sembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, yes Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang fit, yang baik, dan saya percaya pemeliharaan Tuhan itu ada untuk setiap Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang dari Surabaya dan sekitarnya, ya. Kemudian juga ada yang dari Makassar, kemudian dari Balikpapan, Denpasar, dari Jakarta, kemudian dari Semarang, dari Bekasi, dari Purwodadi, dari Jombang, dari Malang, dan dari tetangga kita Sidoarjo, gitu ya. Kemudian juga ada yang dari Malaysia, ini, gitu ya. Wow, oke. Selamat bergabung di dalam webinar keluarga Toxic Parenting 2. Nah, jadi Bapak Ibu, webinar Toxic Parenting 2 ini adalah kelanjutan dari webinar Toxic Parenting 1 bulan lalu. Kalau bulan lalu kita belajar mengenai apa itu toxic parenting, bagaimana awalnya kok bisa jadi toxic gitu ya, parent itu, kemudian juga hingga apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Kemudian hari ini Bapak Ibu, Toxic Parenting 2 akan membahas kaitan toxic parenting dengan proses pendidikan anak gitu ya, dan segala tantangannya. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Budi Wardani ya. Beliau seorang praktisi di dunia pendidikan yang saya percaya juga akan memberkati kita semua ya. Jadi kalau boleh saya bacakan dulu profilnya sebelum kita nanti akan masuk di dalam doa. Bu Dani adalah yang pertama, beliau adalah istri dan ibu dari 3 orang anak ya. Yang 2 udah dewasa, udah lulus kuliah semua, dan ada 1 anak yang masih masa pra-remaja ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Cahaya Harapan Bangsa, kemudian juga seorang praktisi pendidikan, ya. Kemudian beliau juga adalah narasumber Direktorat PAUD, ya, Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, dan seorang profesional coach dan juga konselor keluarga. Beliau juga menghasilkan karya-karya, ya, menyusun beberapa NSPK. Wah, ini NSPK ini singkatannya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini di Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan. Beliau juga adalah seorang pengisi program Wanita Berkemenangan di Radio Kristen Sangkakala. Puji Tuhan, saya percaya kita semua akan sangat diberkati dengan kehadiran beliau, dan saya percaya juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk kita nanti mengikuti webinar ini dengan baik ya, sehingga ketika Bapak Ibu ada timbul pertanyaan atau sesuatu yang mau di-sharingkan, Bapak Ibu silahkan menuliskan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A pada screen webinar ya, pada screen webinar kami, jadi bukan di chat room tetapi di kolom Q&A. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini anak-anak kita lebih banyak ada di rumah ya. Mereka belajar di rumah gitu ya, dan ini artinya adalah satu hal yang penting untuk orang tua ya, saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk menyikapi dengan benar realita ini, sehingga proses pembelajaran anak itu tidak justru menurun, tapi justru kalau kita menjadi orang tua yang bijak, yang sudah diperlengkapi, malah justru anak-anak kita prestasinya akan meningkat. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan mulai paparan materi dari Ibu Dani, saya persilahkan kepada Pastor Handono untuk memulai di dalam doa. Silahkan, Pastor. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa memulai acara ini. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk webinar keluarga pada sore hari ini. Kami boleh belajar diperlengkapi di dalam seri pembahasan toxic parenting yang dapat memberikan kepada kami satu sudut pandang yang benar terkait dengan relasi orang tua dan anak. Kami sadar sebagai orang tua, kami memberikan Tuhan memberikan kepada kami satu kehormatan untuk kami ini diberikan memberi satu kontribusi yang positif di dalam mensupport pertumbuhan emosi pada anak-anak kami. Oleh sebab itu kami butuh hikmat Tuhan. Kami dalam membangun interaksi dan menerapkan pola asuh yang benar yang dapat diterima oleh anak kami. Kami berdoa Tuhan biarlah melalui penjelasan dari Ibu Dani sebagai narasumber pada sore hari ini, kami boleh dikoreksi baik di dalam pola tutur kata kami, pola sikap dan perilaku kami, supaya kami dapat memberikan satu value yang benar, yang memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat besar melalui pesan
Tuhan pada sore hari ini melalui webinar ini. Berdoa untuk setiap peralatan yang ada di rumah kami dan juga yang dipakai di dalam pelaksanaan webinar ini. Tuhan berkati semua berjalan lancar dengan baik. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin, amin, amin. God bless you. Amin. Ya, terima kasih Pastor Handono untuk memulai di dalam doa. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Anda Budi Wardani CLC, untuk menyampaikan paparan materinya. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Silahkan Bu Dani. Ya, Shalom. Terima kasih waktunya Pak Wena. Shalom rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, peserta webinar pada sore hari ini. Kita melanjutkan sepanjang 1 bulan yang lalu kita sudah belajar banyak, baik melalui webinar maupun melalui IG Live gitu ya. Nah, hari ini saya akan share sebetulnya apa dampaknya toxic parenting. Toxic parenting kalau sebulan lalu kita melihat bahwa kita belajar hal-hal yang penuh dengan kekerasan gitu ya sepertinya. Tetapi ternyata ada tipe-tipe pola asuh yang berbeda yang menurut kita baik, menurut pengamatan orang tua baik, ternyata itu juga merupakan toksik bagi anak-anak kita. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama, tetapi sebelum itu saya ingin kita semua refleksi. Karena kalau kita bisa refleksi, maka kita juga akan bisa menetapkan langkah-langkah terbaik selanjutnya di dalam kita menjalankan peran sebagai orang tua, menjalankan fungsi kita sebagai pendidik yang utama dan pertama di rumah. Baik, saya izinkan saya share screen saya lebih dulu. Nah, saya ajak rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati untuk kita berefleksi. Coba kita mulai membayangkan atau melihat bagaimana Bapak Ibu atau Anda sekalian melihat kemampuan anak Anda saat ini. Jadi sekarang Bapak Ibu mulai melihat sebetulnya kemampuan berpikirnya anak saya seperti apa. Cara anak-anak kita mengekspresikan perasaan mereka, baik yang masih usia dini maupun usia remaja maupun yang sudah dewasa. Karena toxic parenting ini sungguh mempengaruhi kehidupan setiap orang hingga nanti mereka dewasa. Jadi coba sekarang mulai ambil kertas, ditulis untuk refleksi, apa sih yang Bapak Ibu lihat dari anak-anak Bapak Ibu sekarang ini. Cara berpikir mereka seperti apa, cara mereka mengekspresikan perasaan mereka seperti apa, cara mereka berespon ketika menghadapi persoalan. Tiba-tiba ada persoalan, Bapak Ibu bisa mengamati respon mereka seperti apa. Pertanyaan kedua yang akan menolong kita untuk bisa berefleksi adalah bagaimana Bapak Ibu memperlakukan anak-anak Bapak Ibu di usia balita. Jadi ini yang lampau gitu ya. Coba mulai diingat, apa sih yang saya perlakukan kepada anak saya. Nah, saya berharap Bapak Ibu dengan rela hati menuliskan ini sebagai refleksi dan kita akan terus melanjutkan apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Amsal 20 ayat 11 mengatakan demikian, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, sebenarnya perilaku anak, perbuatan anak sejak kecil itu sudah bisa dicermati. Apakah mereka on the track, bersih, jujur, itu sudah kelihatan. Dan ini semua terjadi, muncul karena pola asuh. Kita akan mengenal lebih dulu pola asuh itu apa. Banyak orang berbicara tentang pola asuhmu seperti apa? Oh, pola asuhku seperti ini. Itu sebetulnya apa? Nah, pola asuh itu sendiri merupakan perilaku spesifik yang memberikan dampak pada anak. Peneladanan. Pola asuh itu bertujuan untuk memberikan pengaruh, mengajari cara menghadapi sebuah situasi untuk anak-anak serta kontrol pada anak. Pola asuh juga sesuatu yang akan mengalirkan nilai kehidupan pada anak melalui kegiatan sehari-hari. Ini pola asuh. Jadi pola asuh itu dikerjakan terus-menerus secara spesifik melalui kegiatan kita, melalui interaksi orang tua dan anak. Saya berharap
Bapak Ibu sekalian peserta webinar sudah bisa mulai membayangkan, oh kenapa saya jadi seperti ini? Karena orang tua saya melakukan hal-hal spesifik kepada saya. Kalau bulan lalu kita belajar hal-hal yang keras, bentakan, pukulan, kata-kata yang tidak patut, itu yang diterima dan menjadi seperti apa kita sekarang. Jadi pola asuh ini amat sangat berpengaruh di dalam kehidupan anak-anak kita. Sebagian besar pola asuh di dalam keluarga diteladani dari pola asuh orang tua sebelumnya. Jadi kebanyakan pribadi-pribadi kita, orang-orang dewasa ketika sudah menikah, itu mengaplikasikan pola asuh atau hal-hal yang mereka terima dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sangat disiplin, bisa jadi itu mereka ikuti. Tetapi bisa juga sebagian mereka tidak mau karena merasa kesakitan, merasa tidak nyaman. Mereka mengambil keputusan untuk saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti orang tua saya sudah lakukan untuk saya. Kenapa? Karena sebetulnya pola asuh ini sungguh-sungguh mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pertumbuhan, kalau bicara tentang tumbuh kembang, pertumbuhan anak saja kita bisa ikut pola asuh orang tua kita. Dulu kita kecil diberi apa, vitaminnya apa, cara makannya apa gitu kan. Makanan-makanan keluarga itu yang menjadi kesukaan keluarga itu apa. Susu yang dulu orang tua kita berikan kepada kita seperti apa. Itu menjadi pola. Akhirnya turun menjadi pola makan. Jadi di dalam pola asuh itu kelompok besarnya nanti ada pola makan, ada pola belajar, itu akan ada bisa kita pelajari begitu ya. Itu tentang tumbuhnya, tentang perkembangannya. Pola asuh itu mempengaruhi. Kenapa? Karena pola asuh yang diberlakukan orang tua kepada anak-anak mereka, termasuk pola asuh orang tua kita dulu kepada kita, mempengaruhi kognitif kita, cara berpikir kita. Daya pikir kita, bagaimana kita menangkap setiap problem, bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi kesulitan. Di masa yang sulit ini, setiap orang cara mengambil keputusannya berbeda. Itu dipengaruhi oleh kognitif, daya pikirnya. Yang mana daya pikir itu kembali dipengaruhi oleh pola asuh yang mereka terima sebelumnya. Pola asuh di dalam keluarga juga berpengaruh untuk sosio-emosionalnya dia. How mereka mengekspresikan emosinya. Bagaimana kalau nggak senang, bagaimana kalau nggak puas itu seperti apa keluarnya. Kalau kecewa itu seperti apa? Kalau tidak puas itu seperti apa? Kalau menerima sesuatu yang baik itu ekspresinya seperti apa? Setiap orang berbeda. Saya bisa melihat murid-murid kami di sekolah MDC ketika mereka mengalami kemenangan tuh bermacam-macam cara mereka beresponnya. Ekspresinya tuh beda-beda. Mungkin Bapak Ibu ngerasain ada anak-anak Bapak Ibu yang ketika senang dapat hadiah, kita mengharapkan mereka sorak hore gitu, ternyata mereka cool, tenang aja gitu. Cuman oh iya. Tapi ada juga yang heboh. Dan pola asuh ini pada akhirnya mempengaruhi perilaku setiap anak. Jadi pasti kelihatan anak ini pola asuhnya seperti apa, pasti kelihatan karena dari perilakunya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat penting kita memperhatikan sebetulnya saya ya sedang melakukan pola asuh macam apa kepada anak saya. Itu sebabnya tadi di awal saya mengajak Bapak Ibu untuk refleksi. Jadi sepanjang sore hari ini saya berbicara, Bapak Ibu sambil mengamati pribadi masing-masing, apa yang sudah terjadi dalam diri kita sendiri maupun anak-anak kita. Nah, kita bicara tentang toxic parenting, dampaknya apa? Sebulan lalu udah banyak dampaknya ya untuk di sekolah, untuk di sosialisasi, di kehidupan sosial anak-anak. Sebetulnya toxic parenting itu berdampak pada penurunan proses empati anak. Jadi di emosinya anak ini akhirnya anak itu bertumbuh tanpa rasa empati kepada orang lain. Itu salah satu penurunan proses empati pada anak. Lalu meningkatkan risiko gangguan afektif. Gangguan afektif itu berbicara tentang sikap anak kepada situasi kondisi, sikap anak kepada orang lain, bicara tentang watak ya, karakter,
bicara tentang emosinya, bicara tentang nilai-nilai hidup yang mereka anut. Luar biasa sekali dampak toxic parenting ini di dalam kehidupan seorang anak. Juga bisa memberikan kesulitan mengekspresikan emosi dengan baik. Saya menemukan beberapa anak ketika dia kecewa, dia bisa pengen bunuh diri. Ketika dia kecewa, dia bisa banting piring, banting alat-alat yang dekat dengan dia. Nah, mungkin di antara kita orang dewasa ada yang sampai detik ini seperti itu, ketika kecewa dengan istrinya mukul tembok misalnya, ketika kecewa dengan suaminya pergi meninggalkan rumah. Ini sebetulnya dampak dari pola asuh, karena itu mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Anak juga dapat kesulitan untuk merespon dan mengatur ekspektasi mereka terhadap lingkungan sosial. Ketika mereka mungkin punya teman, mereka berekspektasi, oh ini nanti aku akan bisa pergi bareng dengan temanku, main dengan temanku. Tapi ternyata ekspektasinya itu tidak bisa ketemu dengan situasi yang terjadi saat itu, dan dia akan sulit untuk merespon itu. Anak mengalami kesulitan secara fisik, atau orang dewasa juga bisa mengalami kesulitan secara fisik ketika mengalami tekanan atau stres. Siapa di antara kita mungkin ketika ada problem datang bisa langsung asma gitu ya. Atau ketika mendapatkan tugas yang banyak bisa gatel-gatel. Cukup banyak anak-anak pada masa sekarang ini yang datang ke center kami di CHB yang mengalami kondisi fisik yang sudah mulai kelihatan. Jadi kegalauan, ketidaknyamanan, kegelisahan itu sedemikian rupa mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka sampai mereka akhirnya muncul biduran setiap kali, gatel ya, terus bibirnya sampai terkelupas. Itu semua adalah efek dari toxic parenting. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu benar-benar mampu untuk mengatasi bagaimana anak-anak yang mengalami ini, atau mungkin ada orang tua yang berkata, Bu, anakku sudah SMP, SMA tapi ngalamin ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, cara mengatasinya, meskipun itu anak masih kecil atau sudah dewasa, memang pola asuh ini sangat baik ketika kita perhatikan di anak usia dini ya, 0 sampai 7-8 tahun, di usia emas itu. Bagaimana sebagai orang tua muda, memang ketika kita punya anak kecil pastinya kita juga muda. Itu sebabnya perlunya belajar terus-menerus sebagai orang tua. Karena apa? Di usia emas itulah, di usia dini itulah, segala pondasi kehidupan itu sedang dibangun. Nah, cara mengatasinya adalah bisa melalui terapi, yaitu child parent interaction therapy, interaksi. Jadi membangun kembali relasi orang tua dengan anak. Ini penting. Orang tua membangun sikap yang positif terhadap anak, orang tua memberi dukungan terhadap kebutuhan anak, orang tua memberi stimulasi yang tepat, serta orang tua bisa melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi. Contohnya para psikolog. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman kami. Ketika saya memiliki anak yang pertama, itu usia saya sebetulnya sudah cukup dewasa, sekitar 29 tahun saya memiliki anak yang pertama, dan suami saya sekitar 40 tahun. Nah, tetapi kami tidak mengerti dunia pendidikan karena pada saat itu kami berdua tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi kami ini tergolong toxic parenting. Kami memaksa anak kami untuk bisa mengerti kondisi kami gitu. Jadi kami memberikan pendidikan yang menurut saya sekarang kalau saya toleh ke belakang, saya benar-benar bertobat. Saya benar-benar lihat itu nggak baik, itu betul-betul membuat anak itu tertekan, membuat anak itu jadi tidak berani. Saya masih ingat sekali ketika anak saya bawa pertama kali ke sekolah minggu di gereja MDC. Saya ke gereja di atas dan saya nggak tahu bahwa itu harus ditunggu dulu, harus dinyamankan dulu, saya nggak tahu. Saya berpikir bahwa kamu harus sekolah minggu, ya udah saya taruh di situ, saya titip ke kakak sekolah minggunya dan saya tinggal ke atas. Dan ternyata anak saya nangis keras. Dan ketika anak saya nangis, saya dipanggil turun dan saya turun. Apa yang saya lakukan? Bukannya saya menenangkan anak saya, tetapi saya marah sama anak saya dan saya bilang itu di situ tempatmu, bukan di atas gitu. Nah,
perlakuan-perlakuan yang tidak tepat untuk anak-anak ini itu akan berdampak panjang. Dan saya ingat sekali ketika anak saya usia 5 tahun, anak saya sudah memiliki penyimpangan perilaku-perilaku. Jadi dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Anak saya yang pertama itu bisa ngancurin kerupuknya orang jual semanggi itu yang setinggi itu. Nah, karena kami beli di depan rumah dan dia lihat itu kerupuk setinggi itu, apa yang dia lakukan? Dia dudukin kerupuk itu dan pers begitu. Ya sudah, totalan, bukan cuma totalan, tapi kami marah kepada anak ini dan kami tidak tahu bahwa sebetulnya dia punya masalah apa. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku menyimpang yang dia lakukan ketika dia umur 5 tahun. Dan pada akhirnya saya melibatkan pihak lain yang berkompeten, kami bertemu dengan psikolog, dan psikolog itu memeriksa anak kami dengan cermat, dan setelah itu dia mengatakan bahwa Bu Dani dan Pak Nono sudah melakukan pendidikan yang keliru, pola asuhnya keliru, dan pada saat itu kami diberitahu, dan kami berdua merasa iya benar kita memang keliru gitu ya, dan inilah pentingnya membangun kembali relasi orang tua dengan anak. Saya sangat percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang terlambat. Ketika kita sebagai orang percaya, segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi untuk pembentukan kita. Dan itulah yang menjadi titik balik kami berdua, suami istri, bagaimana kami mendidik anak. Bersyukur bahwa saat itu anak kami pertama umur 5 tahun, kami belum punya anak yang kedua, masih ada di dalam kandungan gitu ya. Jadi ketika anak yang kedua lahir, kami sudah memahami betul bagaimana mendidik anak, dan puji Tuhan anak yang kedua dididik jauh lebih baik. Lebih-lebih sekarang anak yang ketiga. Tetapi saya mau beritahukan bahwa tidak ada yang terlambat. Ketika pola asuh itu saya lakukan di 0 sampai 5 tahun dengan keliru, tetapi kami melakukan perubahan di usia 5 sampai ke selanjutnya, itu perubahan dari apa yang kami lakukan itu muncul di usia remaja, dan puji Tuhan sampai sekarang anak kami yang pertama bertumbuh dengan baik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah mengalami kesalahan di dalam mendidik putra-putrinya di usia emas, ayo segera membangun kembali relasi orang tua dan anak, membangun sikap yang positif kepada anak-anak gitu ya. Stimulasi yang tepat. Sebulan yang lalu sudah belajar banyak melalui IG Live, stimulasi-stimulasi seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi sebetulnya kita bisa mengatasi anak dengan toxic parenting. Kalau sudah dewasa juga bisa. Kuncinya bangun kembali relasi orang tua dan anak. Buat anak kembali percaya kepada orang tua. Jadi memang bagaimanapun yang harus berubah adalah orang tua. Karena anak itu menjadi seperti apa dia, itu karena semua benih yang sudah kita taburkan sebelum usianya yang sekarang ini. Anaknya sudah SMA, Bu. Anak saya sudah kuliah, tapi kok cuek banget dengan orang tua. Saya selalu mengatakan, lah pada saat anak-anak itu masih kecil, ibu bagaimana dengan anak itu? Atau bapak memperlakukan mereka seperti apa? Karena semua yang kita tabur itu yang akan tumbuh di dalam kehidupan mereka. Jadi ayo secepat mungkin kita harus mau berubah. Secepat mungkin kita harus mencari pertolongan orang yang tepat. Kalau kita merasa, Bapak Ibu sekalian merasa tidak mampu untuk melakukannya, cari orang yang tepat untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Nah, kita perlu kenal gaya pola asuh keluarga. Ada dua, yaitu parental responsiveness atau respon orang tua, di mana orang tua itu dengan sengaja berusaha berjalan bersama dengan anak, mendukung, menghargai kepentingan dan tuntutan anak. Jadi dia sadar betul bahwa ini masa hidup anakku balita, oke, aku bermain dengan dia, aku gulung-gulung dengan dia, saya mencocok bersama-sama, saya bermain pasir bersama. Dengan segala pemahaman mereka menyediakan diri mereka ke sana. Jadi mereka itu merespon, anak sedang apa, anak sedang butuh apa, mereka berespon dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah parental demandingness, tuntutan orang tua. Jadi kebalikannya. Ini modelnya seperti apa? Ini gaya pola asuh di mana orang tua menuntut anak untuk menjadi bagian dari keluarga dengan apa? Pengawasan yang ketat, penegakan disiplin yang sangat rigid, aturan, dan tidak segan mereka memberikan hukuman jika anaknya tidak menurut.
anak diminta untuk ngerti orang tua, tetapi orang tua tidak mau mendengar sebetulnya anak ini sedang ngalamin apa. Seringkali kita ingin anak kita itu berprestasi, anak kita ingin seperti orang lain, punya hasil-hasil yang luar biasa. Kita kagum dengan anaknya orang lain dan kita seringkali menghakimi anak-anak kita sendiri. Dan akhirnya memberikan disiplin-disiplin yang sangat keras. Anak-anak tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Anak-anak nggak punya kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya, idenya. Orang tua memberikan tuntutan yang besar. Nah, ini gaya pola asuh dalam keluarga. Nah, kita bisa mulai bayangin ya, kita bisa refleksi gaya pola asuh seperti apa yang terjadi di rumah tangga kita masing-masing. Dan ini penting karena apa? Ini berpengaruh kepada kehidupan mereka kelak di sekolah, kecerdasan mereka, bagaimana nanti mereka berelasi dengan orang lain, bagaimana nanti mereka itu di dunia kerja. Ada 3 macam pola asuh. Kalau tadi gaya, ini macamnya pola asuh. Ada yang otoriter, ada permisif, dan ada demokrasi. Nah, otoriter itu kaku, ya kaku, penuh disiplin, tidak memberikan kesempatan kepada anak. Jadi tuntutannya banyak. Disiplin di dalam rumah tangganya, di dalam rumah tangga ini itu kasar. Cenderung kasar dan banyak hukuman. Kalau nggak selesai, hukum. Kalau nggak beres, hukum. Nggak bisa nurutin papa mama, dihukum. Seperti itu ya. Sebetulnya pola asuh otoriter ini tidak sesuai untuk anak laki-laki. Kenapa? Karena dia akan menjadi anak yang penurut, tetapi tidak percaya diri. Dia cenderung menjadi anak yang mudah marah dan kehilangan minatnya pada sekolah lebih awal. Ini penelitian-penelitian menunjukkan seperti itu. Hubungan anak dan orang tua tidak dekat. Kenapa? Karena anak itu takut dihukum. Yang ada di pikiran mereka takut dihukum. Dan yang kami ketahui melalui CHB Center dan di sekolah, seringkali anak-anak, murid-murid yang membuat problem atau menjadi troublemaker di sekolah, di kelas, itu biasanya datang dari orang tua yang otoriter. Mungkin dia sejak kecil sudah mendapatkan pukulan-pukulan, omongan-omongan yang keras, ketidaknyamanan. Dia di rumah baik-baik saja, tetapi di sekolah bikin problem. Bisa ngerusak barang, bisa gangguin temannya, tidak taat kepada aturan, gitu ya. Itu kebanyakan seperti itu. Kalau yang permisif, ini adalah pola asuh yang membiarkan anak menampilkan dirinya apa adanya, tidak membuat aturan yang jelas, tidak memberikan kejelasan perilaku yang diharapkan. Jadi longgar, tanpa batasan, anak bebas tanpa rambu. Walaupun orang tua memberitahu, ini tidak boleh loh ya, ini tidak baik. Misalnya contohnya, kalau makan kamu duduk ya di meja makan. Tetapi kalau toh anaknya makan di depan TV, orang tuanya oke-oke saja. Misalnya nanti kamu pulang jam 9 malam ya, tapi ketika anaknya pulang jam 2 pagi juga dibiarkan, tidak ditanya, tidak ditegur seperti itu. Jadi permisif. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang ada, 2 pola asuh ini, baik otoriter maupun permisif, itu toksik. Kelihatannya kita taunya yang kasar-kasar itu toksik, yang mukul-mukul ya, yang omongannya tidak baik, mengumpat. Tetapi permisif pun juga memberikan racun kepada anak-anak ketika mereka besar. Kenapa? Anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif, dia akan menjadi anak-anak yang egois. Dia tidak punya daya juang di luar rumah. Karena apa? Kalau di rumah ada kesalahan, ya sudah, it's okay, no problem. Tidak diberi kesempatan untuk bertanggung jawab akan kesalahannya. Sehingga ketika dia keluar rumah, dia tidak tahan dengan tanggung jawab yang harus dia pikul. Saya menemukan banyak orang tua murid di tempat kami, ketika anak menghadapi masalah di sekolah, orang tuanya yang maju ke sekolah. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, tolong ya Bu, pindahin anak saya dari kelas ini ke kelas ini. Padahal seharusnya apa yang kita lakukan? Kita harus melatih anak kita untuk mampu menghadapi tantangan.
Jadi toxic parenting itu tidak selalu hal-hal yang terkait langsung dengan anak-anak. Tetapi toxic parenting itu juga bisa keputusan-keputusan orang tua dalam menghadapi problem yang berkaitan dengan anak atau tidak berkaitan dengan anak yang tidak pada tempatnya. Misalnya relasi suami istri, bagaimana istri berelasi dengan suami, bagaimana ketidaktaatan istri terhadap suami, bagaimana kekasaran suami terhadap istri, itu bisa dilihat anak. Mungkin tidak terkait langsung dengan anak-anak, tetapi itu toksik. Berdampak pada perkembangan mereka ketika mereka dewasa. Sangat berdampak. Mereka jadi tidak percaya diri, mereka jadi takut menikah, mereka jadi takut untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka nggak berani ngambil keputusan. Jadi sampai mereka bekerja, kalau urusan toxic parenting itu tidak dibereskan dalam setiap pribadi, maka ini akan terbawa terus sampai mereka besar. Saya menemukan banyak orang dewasa yang saya coach. Benar-benar dia bilang, aku pengen berhenti dari tempat kerja ini. Saya tanya kenapa? Iya, ini tidak nyaman. Dan dia bisa pindah-pindah kerja. 3 bulan pindah, 6 bulan pindah. Saya pikir Bapak Ibu sekalian juga pasti pernah menjumpai orang-orang macam begini. Nggak tahan. Karena apa? Terlalu permisif. Pendidikan yang dia berikan bukan otoriter tapi permisif. Jadi kelihatannya mencintai anak, memanjakan anak, kelihatannya itu baik. Oh, aku nggak kasar kok, ya. Aku nggak kasar. Aku tak turutin anakku, tetapi itu juga toksik pada masa depannya mereka. Lalu seperti apa yang sebetulnya baik untuk anak-anak kita ketika kita mendidik? Ada yang namanya pola asuh demokrasi. Aturannya itu jelas, memberikan kebebasan yang memadai, tetapi memiliki standar perilaku yang jelas. Memberikan alasan yang jelas kenapa itu tidak boleh, kenapa ini boleh. Menetapkan perilaku dan tegas dalam menentukan batasan. Namun tetap mau mendengarkan anak. Anak ngalamin apa itu didengarkan. Pola asuh ini menunjukkan atau menggambarkan hubungan yang terbuka antara anak dan orang tua, tetapi ada rasa hormat, respect and love. Minggu lalu saya ingat bahwa IG Live juga mengangkat ini. Respect and love itu harus balance, harus berjalan bersama-sama. Bagaimana kita mencintai anak-anak, yaitu ketika kita membiarkan mereka untuk mengekspresikan pikiran mereka. Kita menghormati anak itu melalui mengasihi mereka, tetapi ada disiplin yang mereka harus tahu di dalam keluarga itu. Orang tua yang demokrasi terhadap anak, sensitif terhadap kebutuhan dan pandangan anak. Mereka cepat tanggap, memuji keberhasilan anaknya, dan memiliki kejelasan tentang apa yang mereka harapkan dari anaknya. Jadi targetnya itu jelas, mereka memberitahukannya itu jelas. Dan itu dari hasil diskusi, bukan karena yang pertama otoriter kamu harus jadi dokter. Ada satu anak teman harus jadi dokter, padahal dia tidak ingin jadi dokter, bapaknya maksa jadi dokter dan dia bisa lulus. Dan ijazahnya diberikan kepada orang tuanya, setelah itu dia jadi seniman. Kita bisa melihat bagaimana toxic parenting itu mempengaruhi anak sampai seperti itu. Anak-anak dengan pola asuh demokrasi ini cenderung lebih disukai pada kelompok seusia mereka. Nah, bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita memulai pola asuh yang benar? Yang pertama, mari duduk bersama. Kalau Bapak Ibu Anda sekalian pasangan suami istri, standar keluarga perlu jelas. Aturan main di rumah itu perlu jelas. Kami ingat dulu setelah kami mengerti pendidikan anak, suami saya dan saya mengatur aturan-aturan, kurikulum di rumah itu dibuat. Jam berapa harus ada di rumah. Kalau keluar dari rumah itu boleh enggak pakai sandal jepit. Kalau makan itu harus seperti apa. Kalau ngajak teman ke rumah itu harus bagaimana. Itu semua kami beritahukan dengan jelas. Standar keluarga perlu jelas. Kamu berhubungan dengan siapa, berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa. Kompak antara suami istri. Ya, jadi anak-anak itu bisa melihat apakah suami istri ini kompak. Perlu kesepakatan-kesepakatan suami istri.
Jadi bukan hanya istri yang bertanggung jawab kepada anak, tetapi suami itu mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa dari Tuhan sebagai wakil Kristus untuk mengayomi dan untuk memberikan aturan-aturan main. Istri akan yang diminta tolong untuk mendelegasikan kepada anak-anak. Menerima anak sebagaimana mereka adanya ya. Jadi kita terima. Anak pertama modelnya seperti ini, anak kedua kecerdasannya seperti ini, berbeda setiap anak, dan itu yang kita perlu cintai. Kita perlu fasilitasi mereka. Keterbukaan seluruh anggota keluarga. Libatkan lingkungan untuk mendukung secara positif, sikap, dukungan, dan stimulasi harus balance. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya berharap rekan-rekan semua, Bapak Ibu mendapatkan insight dan mendapatkan cara-cara untuk kita segera memperbaiki toxic parenting kita, apakah itu karena kekerasan, apakah itu karena terlalu longgar disiplinnya. Saya kembalikan ke Pak Wenas. Baik, terima kasih Bu Dani. Wah, saya suka dengan slide terakhirnya nih Bu. Yuk ngobrol. Wah, asik. Ya, Bapak Ibu, silahkan ngobrol bersama dengan Bu Dani gitu ya, melalui kolom Q&A. Kalau ada sharing yang mau disampaikan, silahkan, monggo. Ada pertanyaan, lebih lagi silahkan. Kami akan buka untuk sesi tanya jawabnya. Ya, Bapak Ibu silahkan untuk menuliskan sekali lagi di kolom Q&A ya, bukan di chat room. Nanti saya akan bacakan dan Bu Dani akan menjawab. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan menyimak beberapa berita berikut ini. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menampilkan tadi sedikit berita. Ya, oke, Bu Dani, ini kita akan ke pertanyaan yang pertama, Bu. Nah, ini kan lagi masa-masa pandemi, Bu, gitu kan ya. Jadi dan pengaruhnya tentunya ke dalam keluarga itu sedemikian besar. Nah, yang paling utama adalah anak-anak sekarang hampir menghabiskan waktunya 100% di rumah, ya, bukan di sekolah. Nah, tetapi di rumah ini terkadang kita seringkali sebagai orang tua dengan segala kesibukan kita, sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, kadang-kadang pola asuh lama atau toksiknya itu muncul nih Bu Dani. Nah, bagaimana Bu khususnya untuk proses belajar anak di masa pandemi ini, orang tua bisa menjadi orang tua yang bisa menolong anak-anak atau bahkan meningkatkan bagaimana mereka bisa produktif di belajar di rumah ini. Silakan Bu Dani. Pak Wenas, boleh tahu anaknya usia berapa ya? Ini pertanyaan secara umum sih Bu. Jadi gitu kalau, ya. kalau mungkin kalau boleh itu ini aja Bu, yang usia SD aja mungkin ya. Usia SD ya, baik. Nah, oke, silakan. Iya. Nah, memang usia sampai, saya mau berikan batasan dulu, anak usia dini itu 0 sampai 7-8 tahun. Artinya di sanalah pondasi itu harus kita bangun dengan benar. Lalu, kalau kita sudah bangun dengan benar di 0 sampai 8, itu akan lebih mudah bagi orang tua untuk mendampingi di usia selanjutnya. Nah, kedekatan anak dengan orang tua itu penting, dan itu tadi yang saya katakan, prinsip-prinsip yang harus kita kerjakan di dalam keluarga itu anak-anak perlu tahu.
pemahaman-pemahaman di mana mereka tahu tanggung jawabnya itu juga perlu diberitahukan kepada anak-anak. Kalau usia SD katakanlah kelas 1, kelas 2 itu memang masih membutuhkan pendampingan orang tua. Artinya tidak selalu pendampingan itu ada di sebelahnya anak ketika dia online. Tetapi saya selalu senang dengan 3 kata kunci yang sedang saya kampanyekan bersama kementerian, yaitu orang tua itu harus siap. Siap apa? Siap sikapnya, siap dukungannya, dan siap stimulasinya. Sikap orang tua itu perlu. Jadi ketika, contohnya ya, ketika ini bicara tentang sikap orang tua, ketika anak-anak mendapatkan tugas dari sekolah, bagaimana anak-anak itu berespon? Kalau untuk anak yang usianya lebih kecil, itu dia pasti lihat sikap orang tuanya. Kalau orang tuanya sikapnya, begitu dapat tugas orang tuanya sikapnya begini, aduh gurumu ini bikin repot aja. Ini anak-anak juga langsung nangkep, oh guruku bikin repot. Nah makanya kenapa perlu sikap orang tua. Jadi ketika dari sekolah ada tugas atau dari sekolah ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dikerjakan oleh anak-anak, untuk membuat anak-anak ini bisa baik di dalam proses belajar PJJ-nya, sikap orang tua ini harus positif. Wow, keren loh sekolahmu. Saya bukan karena saya pengurus yayasan ya di sekolah saya, tapi tiap kali anak saya ngomong, "Mami ini kok banyak banget." Saya bilang, "Wow, sekolahmu itu keren." Saya bilang, "Sekolahmu itu bagus membuat kamu menjadi anak yang nanti itu punya keterampilan banyak." Nah, ini sikap, walaupun mungkin di dalam hati saya juga mulai mikir, "Aduh, ini nanti ya apa ya?" Nah, sebagai ibu wajar saya juga berpikir seperti itu karena saya juga perempuan bekerja. Tetapi sikap ini penting Pak Wenas. Jadi sikap dulu itu harus kita cari sikap yang positif. Wow, jadi ada antusias yang muncul di dalam diri kita di depan anak-anak. Setelah itu mulai berikan dukungan. Kita mulai dekat dengan mereka dan tanya, ada apa? Coba Mami lihat atau coba Papa lihat. Apa? Oh, ini mah gampang, ini bisa, ini keren banget. Nah, kita mulai berpikir, oh ya, dia perlu tusuk sate misalnya. Ya, kita upayakan kita bisa dapatkan tusuk sate. Kita berikan dukungan, kalau kita enggak sanggup ya kita telepon gurunya, kita tanya, saya di rumah enggak punya ini apa ya yang bisa saya lakukan, dan guru pasti akan mampu untuk menolong murid-muridnya apa yang harus dilakukan ya. Jadi dukungan ini penting. Ketika masih kalau usia sampai kelas 3 ini perlu ada dukungan. Orang tua masih perlu membantu anaknya butuh apa. Kita tidak bisa melepaskan anak begitu saja, sudah sok terserah kamu, mama juga repot, itu belum bisa. Nah, yang ketiga adalah stimulasi. Jadi kita bisa melakukan, mengerjakannya bersama-sama dengan anak-anak. Nah, dari sana anak-anak itu akan bisa mengikuti proses belajar melalui PJJ ini dengan baik. Karena apa? Support orang tua. Kenapa saya katakan orang tua harus mensupport? Karena anak-anak mengerjakan segala sesuatunya sekarang di rumah. Jadi yang dulu semua dilakukan oleh guru, dan guru bisa mengisi emosinya anak, guru bisa mendisiplin anak, sekarang memang harus dikembalikan kepada orang tua. Dan menurut saya ini adalah kesempatan baik bagi orang tua untuk bisa terlibat di dalam kehidupan anak-anak. Seperti itu Pak Wenas. Ya, baik. Terima kasih Bu dan Ibu. Saya sedikit melanjutkan tadi pertanyaan tadi ya. Jadi apakah pola asuh tadi gitu ya, stimulasi, kemudian sikap kita dan seterusnya itu akan berpengaruh kepada tingkat kecerdasan anak nantinya, atau ini hanya kepada manajemen emosinya anak saja, Bu? Ya, berpengaruh Pak Wenas. Kenapa? Karena kan beberapa minggu yang lalu secara neuroscience sudah dijelaskan bahwa toxic parenting itu mengganggu bagian-bagian tertentu di otak, memorinya anak, prefrontal korteksnya anak mengganggu, sehingga ketika anak itu emosinya terganggu muncul ketidaknyamanan. Ketika ada ketidaknyamanan, kerja otak itu yang bekerja itu batang otaknya, jadi dia lari atau dia menyerang gitu kan. Nah, ini yang akan berpengaruh kepada kecerdasan daya pikirnya selanjutnya. Jadi bukan hanya emosinya saja, tetapi justru emosi yang terganggu itu akan berpengaruh kepada
pola pikir, gaya belajar anak dan juga daya pikir mereka. Baik, ya, Bu Dani. Makanya hati-hati, kelihatannya emosinya saja, tetapi justru emosi itulah yang akan nanti mengakibatkan anak itu menjadi anak yang hiperaktif mungkin, anak yang sangat tertutup mungkin, dan ini kan akan menghambat anak itu untuk bisa menjadi percaya diri, mau belajar hal-hal yang baru, mau berhubungan dengan orang-orang yang baru. Kalau dia ketemu guru baru, sudah mundur, enggak mau, cari guru TK-nya lagi, gitu kan? Atau dia mau SMP, dia sudah ketakutan, nanti aku enggak kenal, nanti aku enggak kenal. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harusnya disiapkan oleh orang tua, atau pendidikan pola asuh yang baik itu tidak didapatkan oleh anak. Misalnya dengan anak itu selalu ditakut-takuti, itu dia akan tidak percaya diri. Atau anak dibiarkan bebas, bablas gitu ya. Ketika dia SMP, dia nggak tahu rambu-rambunya. Akhirnya dia pengen apa yang terjadi di luar sama dengan yang ada di rumah. Seperti itu. Ya, baik Bu. Nah, Bu, kalau misalkan ya sudah terjadi satu stimulasi yang salah, satu respon yang salah dari orang tua, sehingga mengakibatkan minat belajar dari anak ini sudah turun gitu kan, sehingga anak jadi malas belajar, mungkin bahkan sudah malas tanya ke orang tuanya, tanya ke gurunya juga udah malas karena mungkin sulit untuk komunikasi gara-gara masih online learning begitu. Nah, kalau anak sudah minat belajarnya menurun karena hal-hal yang tadi, Bu. Nah, kemudian kita tahu nih bahwa sekarang kita tahu bahwa memang hal-hal yang kita lakukan tadi di depan itu salah begitu, sehingga ternyata apa yang dikerjakan oleh orang tua ini jadi kita tahu bahwa itu salah. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau sudah terjadi bahwa minat belajar anak ini menurun? Iya. Pengalaman kami yang pertama memang membangun kembali hubungan orang tua dan anak sampai anak itu merasa aman dan nyaman dengan orang tuanya, yang mana ini tentunya saya tahu tidak mudah. Itu sebabnya kenapa perlu terapi dengan pihak yang lain yang lebih aktif, tetapi dengan dukungan orang tua. Jadi secara rasa, secara emosi, anak merasa aman dengan orang tua. Jadi orang tua sudah tidak menyebarkan toksik kepada anak. Lalu untuk urusan kognitifnya, untuk urusan behaviornya, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait ya. Jadi misalnya dengan konselor, dengan psikolog, itu bisa Pak Wenas. Untuk ada pelatihan-latihan konsentrasi, latihan-latihan untuk bagaimana dia percaya diri, latihan bagaimana dia bisa mencapai goal. Nah, itu bisa dilakukan secara akademis, bisa dilakukan seperti itu. Baik, ya, terima kasih Bu Dani. Bu, ini ada pertanyaan lagi. Salah satu kunci keberhasilan seseorang adalah daya tahan atau adversity-nya dan kegigihan dalam berjuang atau untuk mengusahakan sesuatu. Nah, bagaimana menolong jika seorang anak sangat kurang dalam faktor ini, gitu ya? Saya nggak tahu ini apakah ada pola asuh yang permisif atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah, apakah bagaimana menolong seorang anak yang sangat kurang dalam faktor adversity ini, Bu? Nah, dan kemudian apakah memanjakan anak itu dapat menyebabkan hal ini? Silakan, Bu. Memanjakan anak atau keras terhadap anak, dua-duanya bisa membuat anak kekurangan daya juangnya. Kalau dengan pendidikan yang keras, anak bisa takut salah, dan itu membuat anak nggak mau coba hal yang baru. Karena takut salah dia. Itu kalau toksiknya kekerasan gitu ya, karena takut dihukum, takut dia udah dia aku nggak coba yang baru. Untuk anak yang permisif pun, karena sering ditolong, itu membuat anak-anak itu juga tidak percaya diri, jadi dia tidak punya daya juang. Bagaimana solusinya? Orang tua dan lingkungan sekitarnya memberikan kesempatan anak untuk memulai hal-hal baru bersama-sama, kegiatan yang bersama-sama, tetapi dengan cara yang mereka sangat memberikan kesempatan. Artinya tidak menuntut anak untuk mencapai target tertentu, tetapi membangkitkan rasa percaya diri anak dulu untuk mau mencoba. Karena ketika anak mau mencoba dan kita berikan pujian, mereka akan tahu bahwa salah pun orang tuaku oke. Orang tuanya memberikan dukungan, memberikan stimulasi, yuk coba barengan yuk sama mami, ayo kamu pasti bisa kok. Nah, jadi kita istilahnya pun juga kita katakan kamu pasti bisa, bukan kamu harus bisa. Itu berbeda antara harus dan pasti, itu
beda. Kalau pasti itu ada iman di sana. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo sama papi, ayo sama mami. Mungkin kita mau menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugas. Anak saya yang kecil juga punya kelemahan motorik. Jadi itu yang kami lakukan, kami mendampingi dia. Ketika dia harus menulis apa itu, mungkin teman-temannya sudah lebih cepat dari dia, tetapi dia tidak. Saya tidak membandingkan dia dengan temannya, tapi saya duduk di sebelahnya, yuk mami juga nulis kok. Dia bilang, kenapa sih kok mesti pakai bolpen? Kenapa sih kok harus pakai pensil? Zaman nanti di depan itu semua ngetik loh. Apa yang saya lakukan? Walaupun saya tahu ya mungkin zaman nanti di depan memang udah nggak ada pakai kertas, pakai bolpen. Tetapi kan sekarang dia harus menulis dengan itu. Dan dia ngomong, harusnya kan nggak perlu ini. Saya katakan, nak, itu baik buat tanganmu. Itu baik buat tanganmu, dan kalau kamu bisa nulis dengan kertas dan bolpen, kemanapun kamu pergi, ke tempat yang sulit, yang tidak ada teknologi, kamu masih bisa menuliskan sesuatu. Dan itu pasti berguna untuk dirimu. Artinya kita itu ada di kakinya anak. Bersama-sama dengan anak, kita menjalankan itu. Jadi Pak Wenas, nggak ada yang tidak ada solusinya menurut saya. Yang penting itu orang tua mau apa enggak, itu aja. Ya. Oke, thank you Bu. Oke, Bu, sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang akademisi, kira-kira Ibu bisa memberikan pandangan apa yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah, gitu ya, di dalam membantu anak-anak yang mungkin dalam kesehariannya kita bisa melihat sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, kita melihat wah ini ada perilaku toksik gitu ya yang dilakukan oleh orang tua dari anak ini. Kira-kira sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar di sekolah, apa yang mesti dikerjakan? Ini kelihatannya pertanyaannya dari seorang guru nih Bu. Jadi apa yang mesti dikerjakan sebagai seorang pendidik di sekolah dengan konteks sekolah ketika anak-anak ini dibesarkan, berpotensi dibesarkan dengan satu pola asuh yang toksik. Silakan Bu. Yang pertama, terima anak itu. Yang kedua, membangun relasi dengan anak itu. Coba masuk di dalam kehidupan anak itu. Coba menjadi satu pribadi yang bisa diterima anak. Dan anak itu merasa nyaman dengan gurunya. Setelah itu kita mulai bisa memainkan peran kita untuk memberikan kesembuhan. Ya, artinya kita yang masuk untuk menyembuhkan. Kita membangun kepercayaan diri anak kepada orang tua. Itu yang perlu kita bangun kepada anak. Artinya, saya pikir setiap anak itu ngalami toxic parenting, gitu ya. Ya. Saya kemarin sempat tanya kepada anak saya yang nomor 2, dia bilang, kamu ngalamin enggak toxic parenting di rumah ini? Dia bilang, ya iyalah, kadangkala ada hal-hal yang orang tua itu merasa dia sudah cerita tapi orang tua masih bertanya-tanya. Apakah benar seperti itu? Nah, kalau yang sudah dewasa, kita bisa mengajak mereka untuk berpikir. Nah, kalau di usia yang kecil, guru ini harus bisa mampu untuk ada bersama dengan anak ini. Sampai anak ini merasa sembuh, merasa hatinya itu bebas, sehingga dia bisa dibawa, misalnya anak SMP, bisa dibawa untuk mengerti bahwa orang tua yang dia punya ini memang orang tua yang Tuhan taruh di dalam hidupnya dia. Jadi nanti akan bisa sampai kepada pengampunan untuk orang tuanya, menerima orang tuanya sebagaimana adanya, menghormati orang tuanya, meskipun orang tuanya berlaku kasar atau meskipun dia dibiarkan oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sekolah bisa menyampaikan hal ini dengan bijak kepada orang tuanya. Saya yakin pasti orang tua itu sebetulnya mendusin ya, bisa mendetek bahwa anakku ini sedang ada dalam problem gitu ya. Nah, inilah pentingnya parenting class, kelas orang tua yang harus dibuat sekolah untuk bisa berkomunikasi, ngobrol dengan orang tua. Guru bisa mulai menyampaikan ke orang tua, Ibu, saya melihat putranya Ibu atau Bapak, saya melihat anaknya Bapak, itu seringkali seperti ini. Kalau di rumah apakah seperti itu? Nah, dari sana akan ada jembatan yang nanti akan bersama-sama bisa menyelesaikan problem itu. Itu Pak Wenas. Baik, Bu Dani. Ya. Ini satu pertanyaan lagi Bu, dari sisi pendidikan, akademis gitu ya. Nah, terkadang orang tua itu mengukur keberhasilan anak itu dengan di sekolah dengan angka-angka, gitu ya. Manakah yang lebih penting Bu?
apakah angka atau karakter ya, atau kedua-duanya ya. Dari pengalaman Bu Dani, mana yang lebih mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesannya seorang anak? Silakan. Sebetulnya saya kalau mau bertanya, orang tua yang sukses itu yang seperti apa toh? Gitu. Ya, orang tua yang bisa membawa anaknya kemana? Kalau menurut pengalaman saya, dan ini sekali lagi yang jadi sudut pandang kami, saya datang dari sekolah masa depan cerah ya, jadi ini yang jadi paradigma kami bahwa keberhasilan anak adalah ketika mereka mampu menyelesaikan persoalannya mereka, mampu menghadapi tantangan mereka pada masanya nanti. Jadi tidak hanya kita merasa puas ketika anak itu pass the test, ya selesai, ulangannya dia bisa dapat 100 dan kita bangga. Bagaimana jika anak itu ulangannya selalu dapat 100 dan di sekolah lain mungkin masih ada yang pakai ranking ya, ranking 1, tetapi kalau ketemu orang nggak berani ngomong. Ya. Kalau ada masalah di dalam hidupnya, dia tidak bisa berekspresi dengan baik. Dia tidak bisa merespon orang yang dia temui dengan baik. Jadi menurut saya akademik itu baik, tetapi kualitas karakter, kualitas emosi, kecerdasan emosi itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya yakin ketika kecerdasan emosinya anak itu baik, dia juga akan bisa mencapai akademiknya dengan baik. Dan harus tetap ingat bahwa setiap anak punya kecerdasan yang berbeda. Jadi belum tentu anak yang cerdas matematika itu yang the best, tidak juga seperti itu. Ya. Baik, ya, terima kasih Bu. Ada pertanyaan dari orang tua ini Bu ya. Kelihatannya ini namanya kok nama anaknya. Saya bacakan saja. Selamat sore Bu Dani. Untuk membangun emosi yang baik, apakah perlu diterapkan dari bayi? Jadi anggaplah misalkan ada bayi laki-laki umur 6 bulan. Jadi sering menangis kalau ditinggal sendiri. Jadi sepertinya harus ada yang senantiasa membarengi. Nah, apakah perlu setiap nangis orang tua harus segera mendatangi atau dibiarkan saja supaya tidak manja? Anggaplah memang posisi anak ini sudah sedang tidak ngantuk dan sudah kenyang. Ya, silakan Bu. Iya, anak 1 tahun pertama itu sedang dibangun bonding, hubungan, rasa percaya dengan orang lain. Jadi kalau anak masih umur 6 bulan, itu orang tua harus peka. Ketika anak nangis, itu kita itu harus respon. Sambil kita ngomong sama anaknya gitu ya. Jadi tidak tak biarin aja, karena kita juga ketika anak itu dibiarkan tanpa disadari, kita sadari perkembangan otaknya juga akan berkembang sesuai dengan stimulasi yang dia terima. Jadi kalau dia sudah nangis, tidak ada yang datang untuk menolong atau menengok, melihat, itu membuat dia juga akhirnya tidak bertumbuh, tidak mudah percaya dengan orang lain. Dia akan bertumbuh dengan tidak percaya diri. Nah, itu sebabnya setahun pertama itu perlu adanya bonding. Bagaimana anak itu tahu bahwa oh aku aman dengan orang tuaku ini, oh aku aman. Nah, nanti takut kalau manja. Saya pikir setiap orang tua itu punya kemampuan dari Tuhan ya. Ketika tahu anak umur 6 bulan menangis dan kita tahu dia memang sudah kenyang dan memang dia sudah tidak perlu makan atau minum, tetapi dia nangis, itu tentu ada sesuatu yang dia rasakan. Bisa jadi karena rasa tidak aman, dia merasa sendiri, dan itu perlu kita itu ngobrol juga dengan bayi itu. Jadi bayi bukan tidak bisa diajak ngobrol. Saya ingat anak saya yang nomor 2 itu juga pengennya itu ditungguin. Jadi kami juga tepuk-tepuk, kami pegang, dan saya ngomong, oh mami di sini, jadi kamu enggak apa-apa, kamu tidur saja, mami ada di sini. Jadi Pak, ini harus balance ya, kita enggak bisa, oh supaya nanti dia bisa mandiri, kita enggak usah pedulikan ketika bayi, itu juga tidak baik gitu ya, tetapi kita bisa bicara dengan dia walaupun masih bayi, kita bisa beritahukan bahwa mami di sini loh ya, kamu tidur aja di situ, mami di sini, misalnya seperti itu. Oke, ya baik. Ya, terima kasih Bu Dani. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, ini dari seorang ibu nih kelihatannya, tetapi beliau anonimus ya. Dari ibu ini beliau bertanya demikian. Saya dan suami sedang sibuk membangun usaha yang baru. Setelah beberapa tahun yang lalu kami sempat terpuruk dan bangkrut. Jujur saja kami jadi punya sedikit waktu dengan anak-anak
karena sudah kelelahan dengan aktivitas usaha kami. Kami sadar ini salah, tetapi kami juga bingung membuat skala prioritas. Karena usaha kami yang baru perlu fokus dan pengawasan yang ketat, sedangkan anak-anak kami masih usia SD. Nah, apa yang harus kami lakukan? Silakan, Bu Dani. Ya, hidup ini pilihan ya. Hidup ini pilihan dan mohon maaf kalau saya tahu bahwa situasi yang sulit ini itu juga menuntut kita untuk punya dana untuk menyekolahkan anak misalnya. Jadi seperti apa ya, mata rantai yang terus muter kayak begitu. Tetapi usia anak ini kita tidak bisa ulang. Perkembangan anak ini terus maju berjalan. Jadi kalau saya boleh sarankan harus membagi tugas antara suami dan istri. Apalagi masih di usia SD, ini usia krusial. Karena ketika anak-anak ini nanti munculnya perilaku penyimpangan ini di usia remaja loh. Dan itu kita sudah lebih sulit lagi mengendalikan mereka. Jadi harus bagi waktu, anak-anak tidak bisa diabaikan karena di usia SD ini juga masih pondasi itu masih dibangun. Nilai-nilai hidup itu ditanamkan di usia-usia SD yang akan dipraktekkan mereka di usia remajanya mereka. Jadi kalau usia SD ini kita bablas, kita tidak bisa mengulang itu, maka di SMP-nya itu nanti kita akan kaget-kaget. Sedangkan ketika anak-anak itu SMP, ekonomi Bapak Ibu sudah mapan, sudah semuanya cukup, tapi anaknya bedal. Nah itu kita udah nggak bisa narik lagi. Bisa diulangi pendidikannya, bisa. Tetapi membutuhkan waktu yang sangat, membutuhkan effort maksud saya. Selain waktu, membutuhkan usaha yang sangat luar biasa. Jadi saran saya kalau anaknya masih SD, mari ibu atau bapak bagi waktu prioritas. Mungkin kalau kerja sampai jam berapa dibatasi, setelah itu ngurusin anaknya, setelah itu kerjanya lebih malam, mungkin harus berkorban waktu tidurnya dikurangi, atau waktu bersenang-senangnya dikurangi, seperti itu, untuk punya waktu yang cukup bersama dengan anak, pastikan sampai anak itu merasa aman dengan orang tuanya, dan bisa menanamkan nilai-nilai. Yang penting itu ketika bersama-sama dengan anak, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu perlu disampaikan. Saya tadi lupa menyampaikan untuk yang guru tadi. Yang terakhir dan itu yang terpenting adalah doakan murid-muridnya. Doakan murid-murid itu nama per nama sehingga kuasa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan mereka. Itu Pak Wenas. Baik, ya, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Claudia Bonita. Tadi dibilang Ibu sempat bilang bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ya, saya senang sekali dengan kalimat itu, gitu ya. Nah, pertanyaan Bu Bonita ini begini Bu, apa ada kata terlambat untuk mendidik anak dengan cara tadi? Karena misalkan ini anaknya kalau sudah berusia 21 tahun, gitu, ya udah terlambat sekali misalkan begitu. Nah, ini apa yang harus dikerjakan? Saya selalu punya iman dan pengharapan ya untuk anak berapapun umurnya Pak Wenas. Karena kita ini orang percaya, kita bisa diselamatkan terima Yesus tuh umur 70 tahun dan langsung mati juga bisa gitu kan. Nah, demikian juga mendidik anak. Hubungan Pak, hubungan, relasi. Usia 21 tahun relasi, bangun relasi. Ini semua tergantung dari orang tua. Seringkali saya konseling dengan perempuan-perempuan di luar sana ya, kalau saya lagi ada pelayanan tuh mereka juga ngomong, Bu, gimana ini anak saya? Saya memang selalu katakan, dulu waktu mereka kecil apa yang Ibu lakukan. Nah, itu yang perlu kita koreksi. Dan sekarang kita harus merendahkan hati kita. Kita harus melepaskan hak kita. Kita harus meletakkan pikiran kita yang mengatakan bahwa ini anak sudah tua, masa sih bisa? Bangun hubungan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu kata firman Tuhan. Dan doakan. Kita bangun, kalau perlu kita masuk di dalam kehidupan mereka, dan itu memang harus kita mulai cari tahu, kita mulai berani mau ngomong. Kalau dulunya kita sudah tidak mau ngomong sama mereka karena menganggap mereka tidak mau ngomong dengan mereka, kita yang ngomong. Saya punya contoh, anak-anak saya sudah besar ya, 29 tahun dan 25 tahun. Saya punya kebiasaan ketika anak-anak itu ada di dapur, jam berapapun itu, saya menyempatkan diri saya untuk masuk ke dapur. Dan saya duduk dengan mereka. Saya ngobrol, saya tanya apa yang terjadi dengan mereka.
Nanti ketika mereka naik tidur ke kamarnya masing-masing, baru saya masuk ke kamar saya. Nanti tengah malam jam 12 ada klutek-klutek, dengar lagi saya di dapur. Dan itu pas kalau saya dengar, saya ambil waktu untuk saya keluar dan saya cari tahu. Kamu ngapain? Terus saya, oh ya aku lagi lapar, mau bikin protein. Oh ya ayo, Mami duduk di sini, ngobrol. Dan itu ternyata tidak cukup 10 menit, 15 menit. Akhirnya dia bisa cerita macam-macam. Jadi tergantung dari kitanya ya, sampai manusia, mohon maaf. Tergantung dari kitanya. Orang tua, kita mau nggak sih melakukan itu? Seringkali kita sudah ngerasa apa? Aduh sudah dewasa, sudah nggak bisa, susah. Tidak bisa. Bangun hubungan. Hubungan ini kita harus mau melepaskan gengsi kita sebagai orang tua dan kita masuk di dalam hidup anak-anak kita dan nanti apa yang kita tabur di usia mereka 21 tahun, kita akan tuai ketika nanti mereka usianya lebih dari 30 tahun, enggak apa-apa, kita akan tuai itu. Dan firman Tuhan bilang kalau kita tidak menjadi lemah kan, jadi kita harus terus berupaya. Jujur saja apa yang terjadi dengan anak-anak itu biasa karena orang tua. Jadi orang tua juga yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki semuanya itu. Oke, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yes. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Silvana Dita Sutanti. Oke, ya ini pertanyaan sebenarnya kita sudah bisa dapat clue-cluenya, tapi mungkin ini akan memperjelas, Bu ya. Jadi berbicara tentang parenting, seperti yang telah disampaikan tadi, ketika anak-anak diasuh dengan overprotective, maka hal ini dapat membentuk anak menjadi anak yang manipulatif, keras, dan seterusnya. Lalu secara tidak sadar, pola asuh yang dilakukan itu sama dengan yang dilakukan oleh orang tua kita. Hal ini terjadi karena luka batin terhadap orang tua, dan akhirnya kita implementasikan juga ke anak kita. Nah, bagaimana cara memutus mata rantai toxic parenting ini? Silakan. Ya, yang pertama tentu kita sebagai orang tua yang sudah dapat toxic parenting dari orang tua kita yang disembuhkan dulu. Ya, hati kita disembuhkan dulu, kita dipulihkan dulu, kita imani kita sudah putus sangkal dengan memori-memori kita yang lama. Walaupun saya tahu itu sometimes juga masih muncul gitu ya. Tapi kita dulu yang mengambil langkah untuk kesembuhan batin kita. Ketika batin kita sembuh, kita minta urapan Allah, kuasa kasih Allah. Firman Tuhan katakan kalau kita di dalam Allah, Allah di dalam kita, maka kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Nah, yang kita perlukan adalah urapan Allah, urapan kasih Allah itu. Ketika kita mendapatkan kasih Allah, maka yang akan keluar dari dalam hidup kita ke anak kita, pola asuh kita kasih itulah yang mengalir ke mereka, maka kita akan melakukan pola asuh yang baik. Jadi mata rantainya bisa diputus, saya katakan bisa. Ya. Baik, okay. Contohnya suami saya itu dididik dari keluarga yang sangat keras. Dia kalau cerita sama saya, dia pernah dikejar pakai linggis sama papahnya. Karena nilai sekolahnya jelek, sampai dia masuk ke kamar mandi dan pintu kamar mandi itu. Jadi toksik. Awal-awal pernikahan saya masih merasakan kekerasan-kekerasan itu dalam arti cara dia merespon sesuatu terhadap orang lain itu kelihatan. Tetapi ketika dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya dan melakukan putus sangkal untuk itu, sekarang saya bisa lihat ya suami saya pria yang badannya saja mukanya Rembo, hatinya Hello Kitty. Hello Kitty gitu kan. Jadi dia mudah sekali untuk berbelas kasihan dengan orang lain gitu. Jadi bisa Bu, tinggal kita mau nggak kita membereskan hati kita, minta Tuhan menyembuhkan kita dan kita dikasih hati yang baru oleh Tuhan. Baik, ya, thank you, Bu Dani. Terkait dengan tadi gitu ya, contoh dari suami dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari, mohon maaf ini pertanyaan yang terakhir karena waktu ya. Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, boleh untuk terus menyampaikan pertanyaannya, kami akan catat. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti acara IG Live kita setiap hari Minggu jam 4 sore, nanti akan dijawab di situ untuk pertanyaan-pertanyaan belum dijawab. Saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhirnya ya Bu Dani. Ini ada dari Anonymous Attendee ya, jadi dari salah seorang peserta kita. Bagaimana batasan antara disiplin dan otoriter? Ini menarik sekali nih Bu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Disiplin dan otoriter. Iya, betul. Kemudian apa yang harus dilakukan jika anak-anak melanggar peraturan pendisiplinan untuk anak-anak? Misalkan peraturan makan harus duduk di meja makan, tidak jalan-jalan. Apa yang harus kita lakukan jika anak-anak jalan-jalan saat makan? Nah, infonya ini anaknya beliau adalah
anak perempuan umur 3,5 tahun dan anak laki-lakinya umur 6,5 tahun. Silakan Bu Dani. Iya, oke. Disiplin dan otoriter ya. Kalau otoriter itu benar-benar dengan kekerasan dan tujuannya untuk diri kita sebagai orang tua. Tujuannya bukan untuk kebaikan anak gitu ya. Yang penting aku beres, tidak direpoti. Nah, seperti itu. Menurut aku yang baik ini itu otoriter. Jadi apa maunya orang tua, anak harus ngikuti. Tidak lagi mempertimbangkan sebetulnya kondisi anakku seperti apa. Sebetulnya anakku itu perlu situasi macam apa gitu ya. Nah, kalau disiplin itu saya selalu katakan disiplin positif ya. Kalau disiplin positif itu ada konsekuensinya, tetapi konsekuensi yang diberikan itu tidak membuat anak marah, tidak membuat anak berontak, tidak membuat anak menarik diri, dan tidak membuat anak balas dendam. Itu disiplin positif konsekuensinya. Nah, konsekuensi macam apa yang tidak membuat anak empat hal tadi? Yaitu ketika kita memberikan konsekuensi yang menambah keterampilan anak dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Itu disiplin positif. Jadi kalau otoriter biasanya hukumannya itu menyakitkan anak. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan disiplin positif. Contohnya, ayo kita ini makannya di sini. Dan itu harus diberi teladan oleh orang tuanya. Kalau perlu pada saat anak makan, orang tuanya juga duduk di sebelahnya. Biasakan untuk duduk makan bersama-sama dengan anak. Jadi anak juga tanpa mereka sadari, mereka belajar waktu juga. Oh, jam sekian kita makan sekeluarga. Dan itu makan di situ. Seringkali yang membuat anak jadi longgar adalah ketika orang tua boleh lakukan, tapi aku tidak boleh lakukan. Nah, ini membuat anak bingung. Anak, loh kok papa boleh, sedangkan aku tidak boleh. Papa kok boleh sambil nonton bola. Loh kok aku tidak boleh, kok harus duduk di sini. Nah, bagaimana mendisiplinnya supaya anak-anak tahu bahwa saya tetap harus duduk makan. Dan kalau mereka jalan-jalan, bagaimana harus lakukan? Yang perlu diberitahukan lebih dulu aturannya, yaitu harus jelas dulu. Lalu diberitahu sekaligus konsekuensinya. Jadi nak, kalau seandainya kamu makan belum selesai, tapi kamu jalan-jalan ke sana, berarti kamu harus misalnya 3,5 tahun misalnya, kamu harus habiskan makananmu di sini dan kamu tidak boleh turun dari kursimu sampai berapa lama. Jadi anak-anak belajar untuk tenang seperti itu ya. Atau kita bisa juga lakukan kalau kamu nanti jalan-jalan, jam mainmu mami kurangi, misalnya seperti itu. Atau dia punya mainan khusus. Mainan khususmu ini baru bisa kamu pakai main nanti kapan. Beritahukan semuanya dengan jelas. Seperti itu, Pak Wenas. Baik, ya. Makasih Bu Dani ya untuk jawaban-jawaban pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan belum terjawab akan ditindaklanjuti oleh panitia ya di Instagram Live setiap hari Minggu jam 4 sore di akun Instagram ya di @mdc.surabaya. Saya ulangi sekali lagi @mdc.surabaya. Baik, Bu, sebelum kita mengakhiri sesi kita atau tanya jawab kita atau webinar kita pada sore hari ini, kami persilahkan kepada Bu Dani untuk memberikan last conclusion atau kesimpulan terakhir dari materi yang disampaikan. Silakan Ibu. Toxic parenting bukan hanya hal-hal yang keras, hal-hal yang menyakitkan, tetapi pembiaran kepada anak, manja yang berlebihan juga akan membawa racun di dalam kehidupan anak, karena akan membuat anak tidak bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Jadi mari kita melibatkan Tuhan di dalam kita mendidik anak-anak kita, meminta hikmat Tuhan, mengenali anak-anak kita sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing, dan kita akan bisa bersama-sama dengan mereka mencapai keberhasilan di mana mereka mampu menghadapi tantangan pada masanya nanti. Tuhan memberkati. Baik, ya. Ibu Dani, terima kasih untuk materinya, terima kasih untuk hatinya yang sudah diberikan buat para peserta dan buat saya juga secara pribadi. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, Bapak Ibu, bersama dengan Bu Dani, dan kita akan bersama-sama menutup webinar Toxic Parenting 2 sore hari ini bersama dengan Pastor Arthur Siagian. Silakan, Pastor. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar keluarga
MDC Surabaya pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti diberkati dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dani ya, yang saya kenal. Dan saya kembali mengingatkan bahwa beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang hari ini, sore ini belum bisa terjawab, maka pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan kami tanyakan kembali kepada narasumber, yaitu Ibu Dani, di dalam program Instagram Live yang di alamat Instagram Live MDC Surabaya, gitu, pada hari Minggu pukul 4 sore. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Instagram Live pada hari Minggu pukul 4 sore, dan Bapak Ibu bisa mendengar jawaban dari narasumber akan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sore hari ini belum dapat terjawab. Dan yang kedua, saya juga kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa pada bulan yang akan datang, pada tanggal 29 Agustus yang akan datang, webinar keluarga kita akan kembali kita adakan dengan tema konflik biasa, tapi jangan dibiasakan, dengan narasumber Bapak Dr. Paulus dan Ibu Linda Raharjo. Jadi saya percaya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu pasti juga akan terberkati. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu untuk juga bisa mendaftarkan diri supaya di dalam webinar keluarga di bulan yang akan datang, yaitu pada hari Minggu pada tanggal 29 Agustus pukul 16 sampai pukul 17.30 seperti biasa, kita akan bertemu dengan Bapak Paulus Raharjo dan Ibu Linda Raharjo, dan kita akan bisa mendengarkan pemaparan mereka dan kita bisa menanyakan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, informasi tambahan sebelum kita menutup webinar keluarga kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mam Dani yang telah menjadi narasumber bagi kita semuanya, dan saya berharap kita semuanya yang terberkati kita bisa menyampaikan terima kasih kita kepada Mem Dani yang telah menjadi berkat bagi kita. Dan mari sama-sama Bapak Ibu kita akan mengakhiri webinar kita, mari sama-sama kita satu hati, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya Engkau sendiri yang nolong kami, sehingga dalam setiap hal yang baru ya Tuhan, yang Engkau telah bukakan bagi kami melalui webinar keluarga kami pada sore hari ini, kami boleh bukan hanya sekedar menerima pengetahuan yang baru, menambah pengetahuan kami, tapi biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang menolong kami, sehingga pada saat pengetahuan kami bertambah, juga pada saat yang sama ya Tuhan, hati kami boleh terbuka ya Tuhan, sehingga jika ada di antara kami ya Tuhan yang menyadari ada yang keliru, ada yang harus diubah, ya Tuhan mampukanlah kami untuk mengubahnya, sehingga kami boleh dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Kami berdoa, kami juga berkati ya Tuhan, minta berkat-Mu bagi setiap anak-anak kami ya Tuhan, yang telah Engkau percayakan, kami bawa mereka dalam tangan Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan Engkau nyatakan atas setiap mereka, menjaga mereka, ya Tuhan, dan juga biarlah Engkau tetap terus ya Tuhan yang menolong kami untuk membentuk mereka ya Allah, sehingga anak-anak kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau, dan kami boleh dapat bersukacita dan bersyukur oleh karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu terjadi, tergenapi dalam kehidupan anak-anak kami. Kami berkati Mem Dani ya Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menambahkan hikmat-Mu ya Tuhan kepada beliau ya Tuhan, sehingga dalam kehidupan Mem Dani ya Tuhan, baik sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya Tuhan, maupun sebagai seorang tenaga pendidik ya Tuhan, biarlah ia boleh dimanapun Tuhan bawa dia boleh Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat. Sekali lagi terima kasih, kami berdoa sekiranya berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan berkat dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kami semua, memenuhi kami, memberi kepada kami kekuatan dan semangat yang baru untuk melakukan apa yang firman-Mu katakan. Terima kasih, kami terima berkat-Mu, dan kami akhiri webinar keluarga kami pada sore hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.